runtuh di penjara. Waktu di dalam penjara Paulus ada. Waktu Paulus dalam penjara ada Tuhan ke penjara menuntun dia. Siapa Begitu. maksudnya? Gimana? Paulus kan pernah di penjara 2 tahun. Dia menulis surat. Apakah ada Tuhan menuntun dia dalam penjara? Lah iya dong. Tuhan itu kan omnipresent, omnipoten. Jadi Tidak Tuhan masuk dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi Tuhan masuk penjara. Ya aduh, Tuhan itu maha hadir, bro. Kalau nggak maha hadir dia bukan maha kuasa. Ngapain bisa sebut Tuhan nggak maha kuasa? Tuhan masuk penjara pasti di. Tuhan masuk penjara. Bukan Tuhan yang masuk penjara. Aduh, Sandy kan. Pemahaman kamu ini konyol banget, dangkal. Katanya omnipresent. Tuhan itu Tuhan orang Kristen ya, dia itu maha hadir, maha kuasa. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia tidak bisa dibatasi karena dia maha kuasa. Yesus maha Dia bisa kuasa. hadir di mana saja. Yesus maha kuasa nggak Pak Christian? Yesus maha kuasa nggak? Di seluruh negara dia ada bisa. Yesus maha kuasa nggak? Yesus maha kuasa nggak Yesus? Oh iya jelas. Oke, baik. Alam aja dia bisa. Baik. Dia perintahkan. Ya udah. Apa yang dikuasai Yesus waktu umur 1 hari? Maksudnya? Waktu Yesus umur 1 hari apa yang dia kuasai? Jadi begini, kamu paham nggak Yesus jadi manusia? Katanya maha kuasa. Gini. Kamu paham nggak? Gini bro. Kalian nggak tahu, kalian Yesus nggak maha kuasa gimana pula? Bon arah dia nggak tahu berbuah apa Saya tidak. kasih tahu kalian. Yesus lapar. Yesus itu datang menjadi Makan pula, manusia. tidur pula di atas perahu. Loh kok Tuhan tidur? Gimana sih? Dengar dulu, firman yang jadi manusia. Satu-satunya yang berkeyakinan Tuhan tidur hanya Kristen. Satu-satunya Tuhan yang mencipta kok tidur hanya Kristen, Dek. Hanya Kristen. Loh kok Tuhan tidur di atas perahu pula? Waduh, lapar ya kan? Lapar pula. Kita mencatat bro bahwa Yesus datang firman yang telah menjadi manusia. Kalau dia nggak bisa tidur bukan manusia itu namanya bro. Waktu dia Pak Christian, waktu dia menjadi manusia dia maha kuasa nggak? Dia membatasi kan dia bilang di Filipi 2. Saya tanya, dengerin pertanyaannya. Waktu dia menjadi manusia, apakah dia maha kuasa? Ya ini saya mau jawab. Filipi 2 dia mengusungkan dirinya yang setara dengan Bukan Allah. itu yang saya pertanyaannya. Waktu telah dia menjadi menjadi manusia, apakah dia maha kuasa? Saya ulang ya. Waktu dia menjadi manusia, apakah dia maha kuasa? A. Maha kuasa. B. Tidak maha kuasa. Dia maha kuasa. Oke, baik. Dia maha kuasa. Pertanyaannya, apa yang dia kuasai? Apa yang dia kuasai waktu umur 1 hari? Ya kan itu nggak penting diceritakan kan? Sekarang orang 1 hari baru lahir, apa manfaatnya dicerita buat kamu? Berarti dia nggak maha kuasa dong. Dek, biar saya jawab. Satu-satunya Tuhan yang meminta minum hanya Tuhan Kristen. Kok Assalamualaikum. minta minum? Nggak kelihatan aku mukanya ini. 4 nomor 8. Biar saya jawab. Apakah Yesus? Iya, firman yang telah menjadi Apakah manusia. Yesus ketika Kalau manusia dia minta maha minum, kuasa? iya, aduh. Iya. Aduh. Biar saya jawab. Ya Pak Nathan, Pantasan kalian ketawa. Apakah- Nggak ngerti yang kalian ngomong. Pak Christian standby Apakah dulu ya. Yesus Ya, maha oke. kuasa ketika Ya. jadi manusia? Iya, Itu pertanyaannya. iya. Betul. Ketika Yesus menjadi manusia, dia tunduk kepada kodrat di mana daging dan tubuh pada saat itu. Berarti tidak maha kuasa ya? Berarti secara daging dia tidak maha kuasa. Oke. Tapi Christian mengatakan Yesus maha kuasa. Memang maha kuasa dia secara hakikat. Sumber. Waktu dia menjadi saya ulang ya. Waktu dia menjadi manusia. Jadi manusia sama seperti Pak Nathan, kita. diam dulu Pak Christian. Waktu dia menjadi Biar saya manusia. jelaskan ya, biar saya menjawab secara rinci ya. Ya, biar saya rinci dengerin ya. dulu pertanyaannya. Waktu dia menjadi manusia, apakah Yesus maha kuasa? A. Maha kuasa. B. Tidak. Secara manusia tidak maha kuasa sama Tidak sekali. maha kuasa. Stop. Pak Christian, apakah Yesus maha kuasa waktu menjadi manusia? Pak Christian, dijawab. Ya.
setelah dia menjadi manusia dari firman yang tadi berkuasa, maha kuasa, bahkan dia ciptakan semua ini dengan firman. Bukan itu pertanyaannya, Setelah dia jadi manusia, apakah Yesus waktu setelah menjadi manusia, dia apakah dia membatasi dirinya? jawab saja dulu? Bukan maha itu. kuasa. Tidak maha kuasa. Kalau dia Iya, tidak maha kuasa, iya oke, karena dia baik. sudah menjadi manusia. Udah standby. Kalau tidak maha kuasa, kalau tidak maha kuasa, kenapa Anda mengatakan dia maha kuasa? Berarti Anda berbohong dong tadi. Halo, kenapa? Kalau dia tidak maha, kalau Yesus tidak maha kuasa, tadi kenapa Anda mengatakan Yesus maha kuasa? Kenapa Anda melawan Yesus? Bro, di Alkitab tertulis bahwa dia telah mengosongkan dirinya. Artinya dia membatas karena dia menjadi manusia. Dia kalau nggak mengosongkan dirinya, dia datang kepada Bukan itu kamu. yang saya tanya, bukan Semua kekosongan orang ini. kita mati. Makanya dia harus ambil rupa dulu manusia. Mengkosongkan diri jadi ada manusia. dimensi lain yang dia numpang menjadi manusia dulu. Untuk dimensi itu dia pakai supaya bisa berkomunikasi dengan manusia kita karena manusia mau diselamatkan. Oke, baik. Jadi waktu Yesus ada di dunia, dia mengosongkan dirinya ya. Iya. Jadi Yesus hidup dalam kekosongan. Iya dong. Kosong dia. Kekosongan dalam Pertanyaan arti 3 dia tapi punya 1 kuasanya nggak bukan terpisahkan sama sekali kok. nggak ada, bro. Kok kekosongan Buktinya dia gimana bisa ini? orang mati. 3 tapi 1 nggak Biar gue terpisahkan. kasih teman. Bro, gini bro Sandy, Celebes. Kalau kamu bisa tunjukkan ada. Kalah Pak, Kristen gue kalah. Tunggu. Kalah gue. Tunggu. Ada orang aja di dunia ini sekarang ya yang bisa bangkit orang. Bos sembah bener. Iya dia peduli ngomong apa. mulai lagi Asal bangkit dia bisa bangkitkan orang. itu dia berdoa. Oke, baik sebentar. Waktu dia membangkitkan Lazarus, waktu itu Yesus Tuhan atau manusia? Dia dalam rupa manusia, tetapi dia itu punya kuasa ilahi yang ada di dalam. Katanya mengosongkan Dia diri. ada roh Allah. Katanya mengosongkan mengosongkan diri. kalian ini. Tadi Anda mengatakan mengosongkan diri. Dia kan dia itu firman yang jadi manusia. Keilahian dia kan nggak hilang. Waktu Cuma dia Yesus, membatasi. dengerin. Waktu Yesus membangkitkan, Kamu tahu nggak, ada dengerin keluarga dulu. yang sudah Dengerin 40 tahun sakit. dulu. Sakit Dengerin. pendarahan. Iya, dengerin. Cuma pegang Waktu tubuhnya Yesus membangkitkan Lazarus dari orang mati, apakah Yesus Maha Kuasa waktu itu? Membangkitkan orang mati. Iya. Dia kan datang utusan dari Allah. Kan itu saya tanya, apakah dia Maha Kuasa? Iya, dia kan utusan dari Allah langsung. Perkataan dia pasti ada kuasa dong. Berarti dia tidak mengosongkan diri dong. Mengosongkan diri secara ilahi. Berarti yang membangkitkan. Bro, waktu Musa ketemu dengan Allah. Ya udah capek deh gua. Terusin Bang Sidik. Kalau Capek dia gua. tidak membatasi diri, mati Musa. Waktu itu aja Musa udah buta. Pak, gini Pak, tunggu ya. Coba Bapak konsisten lagi. Biar diulang sama Bang Handi ya. Coba ambil satu komitmen gitu loh, yang tidak berubah-ubah gitu loh. Karena dari tadi kita ketawa-ketawa. Kenapa Bapak tuh nggak konsisten dalam menjawab? Yang tadi katanya berkuasa, setelah itu tidak berkuasa, setelah itu kosong. Nah, coba Bapak pilih deh. Biar diulang Bang Handi lagi ya, sekali lagi. Silakan Bang Handi. Kita ambil satu poin lagi ya. Yang boleh Abang Bapak pegang ya. Silakan. Ya, saya ulang ya. Waktu Yesus hidup di dunia ini, dia Maha Kuasa atau tidak Maha Kuasa, Pak? Pak Christian. Jadi begini, Yesus itu dia mengosongkan dirinya. Maha Kuasa atau tidak? Fokus kepada jawaban Pak. Fokus kepada jawaban. Berkuasa atau tidak? Berarti dilepas, kan dia ada bapaknya. Tinggal jawab saja, Maha Kuasa atau tidak? Nah itu coba fokus ke apa aja Pak. Bro, di dalam dirinya kan itu ada roh dulu. Dengerin pertanyaan saya. Di dalam diri Yesus. Dengerin pertanyaannya. Pak, Gini aja. coba dijawab. Dengerin Dengerin, pertanyaannya. saya kasih contoh. Saya nggak minta Elia contoh. Pak, Elia tinggal itu jawab. firman. Tinggal jawab dulu. Kita ngambil. Nah, saya mau kasih tipologi. Nggak usah biar sama, tipologi, biar Pak. Nggak usah sama. tipu-tipu, Pak. Nggak usah tipu-tipu. Bukan tipu ini. Elia aja bisa bangkitkan anak yang Pak, lagi mati. tunggu Pak. Bapak Anak jantan kemana-mana. Sarfat. Ini pertanyaan yang diajukan ke Bapak ini, ya jujur Pak ya, itu kalau Bapak ajukan kepada Islam, bahkan anak umur 3 tahun, ya, Tuhan kamu berkuasa nak. Itu pasti anak umur 3 tahun menjawab Pak, iya berkuasa gitu. Nah itu sekarang komitmen kembali. kita, itu Sekarang makanya kembali kita ke coba. topik.
Coba Bapak jawab dulu. Berkuasa atau tidak gitu dari pertanyaan Apakah Yesus waktu hidup Kuasa di dunia? dia, Dengerin dulu pertanyaannya. Dengerin. Waktu Yesus hidup di dunia, apakah dia maha kuasa? A, maha kuasa. B, tidak. Silakan Pak. Maksudnya gimana? A maha kuasa. B. Saya ulang pertanyaannya ya. Saya ulang ya. Waktu Yesus hidup di dunia ini, apakah Yesus maha kuasa? A, maha kuasa. B, tidak. Tidak. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus dari orang mati, apakah dia maha kuasa? Di dalam dirinya Yesus, ya, ada dia kan diutus oleh Bapaknya. Bukan itu pertanyaannya Pak. Dengar dulu. Bukan itu. Ini yang mau Kalau jawab. bukan Kalian itu, tidak bukan paham soalnya. pertanyaannya Di dalam diri saat dia itu- membangkitkan tadi dia berkuasa atau tidak, itu pertanyaan Pak. Iya A, iya B tidak Pak, gitu loh. Gantian aja, Bang Christian saya yang jawab. Ya, Karena pertanyaan mereka waktu kan dia pertanyaan membangkitkan Lazarus, menjebak. itu keluar kuasanya. Ah, Bukan Bukan. loh. Yang tadi Jadi- dia batasi tadi. Pak, ini nggak ada jebak menjebak, nggak ada ya. Jangan berpersangka seperti itu. Si Lazarus. Gimana sih? jadi biar saya jawab ya. Silakan Bang Han, Ketika Yesus- diulang dari awal Bang. Ambil saya kesepakatan sudah- dulu dengan Bang apa nih Saya Nathan nih. sudah- Silakan Bang Han. Saya sudah dapat Aku bentar dong, pertanyaannya. bang, sebentar. Ini aku lagi error, gak bisa naikin orang. Aku keluar dulu apa gimana? Apa biarin Gak aja usah. gini aja? Gak usah. Nggak usah keluar Bang, nggak usah. Oh ya, oke. Nanti Jadi stabil lagi itu jaringan itu. makanya tadi sebenarnya sudah ada diterangkan juga tadi bahwasannya memang Yesus mengosongkan diri ya. Tapi mungkin biar saya rinci aja ya. Secara manusia Yesus tunduk kepada kodrat manusia. Kodrat manusia kan ada. Tubuh itu berdarah, terbatas, tidak bisa ditembus dinding, tidak Aduh bisa Bang, menghilang. tunggu Bang. Itu secara tunggu, Jangan biar- melebar apa kemana-mana Bang. Nanti abang Dengar makin dulu, kena Bang. Nanti iya, abang iya, makin dengar, kena gitu loh. Kalau memang Tuhan Jadi- itu sudah tahu banyak keterbatasan dalam tubuh manusia, untuk apa dia menjadi manusia gitu? Nanti itu makin melebar lagi gitu. Jadi tolong fokus ke terhadap Semua jawab. bisa dijawab. Iya, sekarang abang cukup fokus terhadap pertanyaan Bang Handi gitu loh. Kalau ke situ nanti makin melebar tuh abang Pertanyaan makin kena, singkatnya percayalah. begini ya. Ya. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, apakah waktu itu Yesus maha kuasa? A, maha kuasa. B, tidak. Tetap tidak maha kuasa Tidak secara maha daging. kuasa. Tetap tidak maha kuasa secara Ya daging. udah itu aja sederhana. Tunggu. Nah pertanyaannya, apakah Yesus ketika menjadi manusia, apakah memiliki kuasa secara ilahi? Jawabannya Tidak. iya. Loh, Bingung kan? kalau ada ilahi dalam diri Yesus, kenapa dia nggak maha kuasa ilahi itu? Makanya saya rinci. Saya lebih suka Anda pahami dulu rinciannya, perhatikan ya. Secara insania, secara daging, dirinya adalah manusia 100%. Terdiri dari darah, rambut, semua lapar dan haus. Namun, secara ilahi, dia adalah sang firman yang keluar dari Bapa ada di dalam diri Yesus. Nah, Yesus secara daging tidak maha kuasa, tapi secara ilahi dia maha kuasa. Apanya yang ilahi dalam diri Yesus? Apanya yang ilahi? Yang ilahi dalam diri Yesus adalah ketika dia mengampuni orang yang berdosa. Apanya yang ilahi itu pekerjaannya? Apanya yang ilahi? Apakah Itu fisiknya atau rohnya? tadi, secara roh lah. Mana mungkin Rohnya fisik? yang- Dia rohnya memang yang nggak- ilahi. memang nggak ilah. Baik, rohnya yang ilahi. Apakah ilahi ini maha kuasa? Ya itu jelas maha kuasa. Oke. Apakah roh ilahi dalam diri Yesus maha kuasa? Ya jelas maha kuasa. Kenapa Yesus tidak maha kuasa? Karena dia terikat kodrat daging. Dia tidak Berarti- boleh melawan kodrat. Oke, berarti yang maha kuasa ini diikat oleh yang tidak maha kuasa. Betul? Betul. Bukan diikat, tapi berada di dalam Oke. keterbatasan. Iya, artinya daging. yang maha kuasa ini terkalahkan oleh yang tidak maha kuasa. Betul? Nah, itu poinnya Bang Handi. Bukan, Oke. bukan terkalahkan. Anda itu kan pertanyaan
jebak-jebak menjebak, tidak Nggak seperti itu. terkalahkan, bro. Dia nggak bisa apa-apa kok yang Maha Kuasa ini kok. Bukan terkalahkan, tapi memang merendahkan diri dan mengosongkan diri. Iya, Dan nggak itu bisa apa-apa pilihan. dia. Memang tidak bisa apa-apa secara Iya. ilahi. Bisa nggak yang Maha Kuasa tidak bisa berbuat apa-apa? Bisakah apa? Bisa nggak yang Maha Kuasa tidak bisa berbuat apa-apa? Tidak bisa, harusnya bisa. Harus bisa yang Maha Kuasa berbuat apa-apa. Tapi karena Yesus secara Bisa berbuat daging dia harus tunduk apa-apa. kepada kodrat itu. Yang Maha Kuasa tentunya bisa semua. Bisa Nggak ada katanya. Ya. Iya. Dan tadi kamu bilang yang Maha Kuasa. Berarti yang Maha Kuasa Masa yang Maha kan Kuasa ada yang tidak Maha terbatas? Kuasa dalam Jadi begini saya tambahkan ya. Yesus itu ditambahkan salah lagi nanti. dari Allah yang terbatas mengambil rupa menjadi manusia yang terbatas. Belok lagi. Nah, kita namanya. mengimani seperti itu, makanya kalian mau bilang apa juga, ya namanya waktu dia menjadi manusia dia seperti kita, nggak bisa melebihi kita. Tapi Pak Namanya juga Christian, seperti manusia. ada yang Nah, Maha tetapi Kuasa di dalam dalam diri dirinya dia. Yesus. Ya, di dalam keilahian Yesus ada dalam dirinya. Berarti Tetapi dia tidak boleh memakai itu. Kalau dia memakai itu, dia melawan kodratnya. berarti yang Maha Kuasa Nggak bisa. ini, yang Maha Kuasa dibatasi oleh fisik, betul? Betul? Iya, dia kan Iya udah. Iya berarti yang Dalam Maha segala Kuasa hal. yang Maha Kuasa ini terkalahkan oleh fisik, betul? Enggak, dia sendiri yang Enggak, mengambil gimana rupa. sih? Iya, Iya, kan gimana? dia sendiri yang mau. Allah kan suka-suka Allah dong. Oh, Dia suka-suka mau- Allah, dia mau bagus jadi jawabannya. apa? Dari tadi kan ngomong suka-suka Tuhan, ya udah. Iya Kalau dong. jawaban itu kita Jangan terima udah. dibatasi. Masa manusia mau batasi kuasa Allah? Dia membatasi siapa? Kamu yang memasukkan Tuhan kok dalam diri manusia kok. Bukan kami. Enggak, kan Allah ini yang tadinya firman Yang Allah. Dia kan membatasi keluar dari Tuhan Allah itu Yesus. Betul. Terus dia jadi manusia. Setelah dia jadi manusia tentunya sama seperti kita manusia. Kalau melebihi dari kita bukan jadi Iya. manusia berarti jadi yang namanya. Yang Nah, dia membatasi Pak Christian. harus sesuai kodratnya. Pak Christian. Makanya dia melakukan apa? Pak Christian. Tunggu. Makanya dia melakukan semua pekerjaan bapaknya. Apa yang dia kan diutus oleh bapaknya untuk melakukan pekerjaan bapaknya. Kalau bapaknya nggak setuju itu dia nggak bisa dia lakukan melawan kehendak bapaknya. Nah kalau kehendak bapaknya bangkitkan Lazarus bisa, ya tentu dia bisa bangkitkan. Siapa bapaknya siapa? Bapaknya dalam dirinya. Bapak, namanya bapaknya siapa? Bapaknya adalah roh. Ya roh dalam Namanya dirinya. siapa? Namanya. Siapa bapak? Roh, Siapa roh bapaknya? ada nama. Hah? Dia disebut Nama Bapak. bapaknya siapa? Tapi kamu belum sebut nama bapak. Bapaknya siapa? Iya. Bapak Yesus. Dia nggak ada nama, cuman sebutan aja. Sebutan saja, sebutan. Sebutan bapak. Ya, orang mau sebut Bapaknya. Orang mau sebut dia Allah Elohim. Orang mau sebut dia Iya, itu. jadi bapaknya Elohim. Yotewahwe. Itu sebutan Yotewahwe itu kan artinya juga yang ada apa? Sejak kapan Elohim jadi Yotwape ini? Sejak kapan? Maksudnya Elohim jadi Elohim itu ya Yotewahwe itu panggilan itu. Sejak kapan kamu dapat literasi dari mana Elohim Yotwape? Nah, orang Yahudi itu nggak berani sebut Yotewahwe atau mereka mau sebutin dulu apa kata-kata itu nggak berani. Makanya mereka Nggak ada pakai Yotwape, nggak ada. Tidak Ikuti berani aja Pak Sidik. Yotwape. Berarti Yotwape masuk dalam diri Yesus. Iya. Yotewahwe artinya kan aku ada sebagaimana aku ada. Iya, aku berarti ada dari kekekalan. Iya, yang masuk dalam diri Yesus yang mana? Ya roh Bapak. Siapa namanya itu roh? Bapak. Tadi sudah disebutin masih mau mutar-mutar balik. Iya, siapa namanya? Siapa namanya? Ya gini. Gini. Gini bro. Bapak Allah kamu Elohim. juga setiap seperti jam malam kan datang turun. Ini. Dan Jadi kalau kamu juga jadi kan Elohim membedakan masuk ke kalau kamu- Elohim masuk ke dalam diri Yesus ya. Bro, membedakan Allah kamu dengan Dajjal kan dari mata. Berarti kan berbentuk Enggak fisik usah juga. putar-putar, enggak usah putar-putar cari pembenaran. Elohim masuk dalam diri Yesus. Allah itu roh. Iya, roh itu Bapak.
Namanya roh itu tak terbatas, bro. Siapa yang membatasi? Saya nggak Dia ngomong begitu. melingkupi seluruh Jangan jagat ngomong roh raya ini. dan semua alam semesta Oke, dia baik. melingkupi. Apakah roh di dalam diri Yesus terbatas atau tidak? Oh, tak terbatas. Oke, kalau tidak terbatas, kenapa Yesus tidak maha kuasa? Karena dia menjadi manusia. Roh itu menjadi manusia nggak? Roh dalam diri Yesus? Filipi 2 itu kan menjelaskan, mengosongkan dalam diri. kesetaraan, dengar dulu, dalam Iya. kesetaraan Ya, saya paham. dengan Allah, Dia ia mengosongkan mengosongkan dirinya. dirinya Nah. dan mengambil rupa seorang manusia sebagai hamba. Berarti dan dia diri- menjadi manusia. berarti Dan dalam dirinya- tunggu, berarti- dalam dia menjadi dirinya seperti manusia itu, dia sudah membatasi dirinya. Artinya Berarti dia dalam tidak dirinya sama Yesus, seperti kita. berarti dalam diri Yesus kosong. 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 Rohnya kemana? Loh, ada roh kan? Katanya kosong. mengosongkan dalam artinya ini Ah. menghilangkan Kosong artinya apa? kesalahannya Kosong dia. artinya Mengosongkan apa? arti ada isi Itu. gitu. Ambigu dong. Bang, arti kosong apa? Arti kosong apa? Mengosongkan kan sama kayak Iya, kayak misalnya iya, arti membatasi kosong lah. apa? Membatasi. Tidak ada isi, kosong itu. Membatasi. Loh, kok kosong? Kosong Membatasi dia Parah ini. sebagai manusia. Terus Pak Sidik, haus gua. Iya, Tetap ini ini- minum. ini ada Aku mau minum Apa? kalpanas. Aku mau minum kalpanas. Kenapa? Iya, katanya Kenapa? tiga tapi Karena satu, Yesus- nggak bisa dipisahkan. Dengar dulu, Kok Yesus mengosongkan dan Allah diri? itu satu. Nah, coba kamu jelaskan bagaimana itu mengosongkan diri. Gini. Gini. Saya kasih tahu kamu sama Sandy ya. Kamu kan terkadang kamu kalau dalam pikiran kamu aja ada kehendak kamu yang kamu gini, misalnya kamu bangun pagi atau malam ya. Sebentar malam kamu lapar, pingin Indomie. Saya bikin Indomie. Tapi ada kehendak kamu yang bilang, Tapi saya bukan malas. Tuhan, Pak. Saya bukan Tuhan. Ini analogi. Iya, Supaya kamu jadi paham. Tuhan Anda analogikan ke manusia. Enggak rendah gitu Tuhanmu? Bagaimana? Enggak rendah Tuhanmu kau analogikan ke manusia. Bukan, ini aku pakai ya memang Allah itu kan memakai bahasa antropologis. Ya, kenapa kau analogikan Tuhanmu ke manusia? Supaya manusia ngerti. Kenapa kau Apalagi analogikan Anda Tuhanmu ke manusia? Karena Anda nggak Kenapa? ngerti apa kitab suci kami. Kenapa kau Makanya analogikan harus Tuhanmu dijelaskan ke manusia? Pakai analogi. Jadi gini, kalau kamu mau bikin Indomie, sekarang kan aku lapar nih pingin Indomie, tapi kamu lagi tidur malas-malasan. Malas Oh, berarti Yesus melawan dirinya sendiri. Tunggu, dengar dulu. Kamu membatalin. Saya bukan Itu Tuhan, kan oi, saya bukan Tuhan. Kenapa lo artinya ambil kehendak analogi? Kamu yang membatasi. Sama. Yesus ini dalam firman-Nya ini dia sudah datang dalam wujud manusia. Oke. Tetapi di dalam kehendaknya dia ada kehendak Bapa. Oke, jadi Nah, makanya Yesus, dia bilang, aku melakukan oke, pekerjaan paham. Dan apa Jadi yang aku lihat dari Yesus, Bapa itulah yang gantian. yang kukatakan kepada kamu. Jadi Yesus membatasi Bapa dalam dirinya, gitu ya? Bukan Betul. membatasi kuasanya. Iya, kuasanya Karena terbatas. Iya, karena dia manusia. Bagaimana manusia? Dia sama kayak kita lah. Kita Iya. bisa apa? Tapi di dalam diri manusia ada yang maha kuasa toh? Iya, Betul nggak? di dalam diri Yesus. Iya. Oke, di dalam diri manusia ada yang maha kuasa. Apakah yang maha kuasa di dalam diri Yesus ini adalah bisa bermaha kuasa? Bisa. Ya, Bisa, cuma kan Bisa. dia sudah membatasi, nggak bisa dia ngelawan ya nggak kehendaknya bisa, sendiri. bisa tapi dibatasi Masa gimana Allah sih? melawan gini, masa Allah melawan aturannya sendiri? Dia udah ngomong dia jadi manusia kok dia langgar Oke, sendiri. baik. Cuma Allah melakukan apa Baik. itu? Siapa Gimana yang sih? dengerin, siapa yang membatasi kemahakuasaan di dalam diri Yesus? Siapa yang membatasi? Dianya, ya suka-suka dia kan. Suka-suka dia. Suka-suka Tuhan dong. Aduh, parah ini. Ya udahlah, capek saya suka-suka dia. Bukan, kalian ketawa, kamu Begini, capek. Bung, Karena kalian nggak Bung, ngerti. kamu Ini mengatakan mengosongkan tingkat diri. tinggi, bro. Sementara Ini tiga pemahaman itu tingkat tinggi. tidak terpisahkan, tiga tapi satu kan? Gak terpisahkan Iya. kan gitu. Jadi Nah, gini, sekarang kalau kamu mengosongkan diri, roh itu ada di mana? Ada di dalam Yesus kan sudah tidak mungkin. Karena kan mengosongkan diri, betul? Jadi dari gini kealahannya Yesus ini adalah tiga realitas konkret ya. Artinya gini, tapi satu hakikat. Makanya dia tidak boleh berlawanan. Saya Karena gini, satu yang kehendak, kosong kehendak. tadi kamu jangan ulari. Kalau bahas satu, mengosongkan diri ini mengosongkan diri kan berarti Roh Kudus sudah tidak ada dalam diri Yesus. Oh, siapa bilang? Roh kan katanya nggak kamu berbatas. mengosongkan diri.
Mengosongkan diri, membatasi diri maksudnya sama. Tadi katanya kamu disebut di mana artinya mengosongkan? gini, kuasanya dia yang nggak boleh pakai. Tadi kamu mengatakan dia mengosongkan diri. Nah, ya kan? Di dalam mana tadi kamu sebut di Efesus mana? Mengosongkan diri, Kan betul? saya bilang tadi. Ingat pernyataan mengosongkan saya. diri. Dari yang tak terbatas menjadi terbatas. Siapa yang tak Karena terbatas sudah di sini? mengandung Yang tak terbatas siapa? Yesus. Yang tak Karena berarti firman. kalau Tuhan berarti Waktu- tanpa batas, tunggu. betul? Makanya Berarti Yesus Tuhan bilang itu di dalam tanpa 1 batas. Yohanes Saya 1. tanya dulu, Tuhan itu tanpa Tunggu. batas atau Di 1 Yohanes 1, terbatas? tidak ada satupun yang jadi selain apa yang dia telah dijadikan oleh dia, oleh Yesus. tahu. Tuhan itu kan Artinya dia tanpa batas. berfirman, dia yang berkata-kata, dia menciptakan. Tuhan itu kan tanpa batas, begitu? Kan? Nah, Yesus itu jadi Yesus membatasi diri. Iya, Sebagai apa dia membatasi diri? sebagai manusia. Sebagai manusia, berarti bukan Tuhan, betul? Bukan, di saat itu bukan. Sejak kapan dia jadi Tuhan? Sejak kapan? Mm-mm. Ya, sejak dia mati dan sekarang dia bangkit. Di mana Maka itu? Saya ralat. Bapaknya memberikan Saya segala ralat kuasa. sebentar. Dengar Secara dulu. ilahi, dengar, secara ilahi Yesus bahkan ketika bayi pun secara keilahiannya tetap Tuhan. Nah, Secara ini lain. daging, Nah, ini lain ini, Christian. Jadi artinya secara ilahi tetap ada dalam diri Yesus, keilahian tetap ada. Tapi secara daging Yesus tetap manusia biasa 100%. Jadi jangan salah-salah menjawab ya. Iya. Jadi Iya, makanya jadi sama gini. aja kan aku bilang tadi begini. Waktu Jadi dia gini. menjadi manusia, dia menjadi Sejak manusia. kapan dia jadi Tuhan? Bang. Bukan dia berarti kehilangan Firman Nathan dulu, biar Bang Nathan kemahakuasaannya. yang itu. Ya kan dia sudah jadi sama seperti manusia, menjadi hamba. Bahkan dalam Oke, waktu gini, gantian dalam sama waktu Nathan, yang gantian singkat, sama Nathan. Gantian sama Ya, Nathan. Jadi dengan- gini Nathan gini. dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang singkat, dia dibikin Sabar lebih dulu, bahkan lebih Christian. dari malaikat. Kamu bentar dulu dari tadi lo kamu Bang ngomong. Christian Gantian dulu gantian sama Bang Nathan. Nathan, kasihan dia. Kamu lahir Duluan duluan dia. kali ya ini, nggak pernah berhenti kamu ngomong. Lanjut, sorry. Lu kutuk terus. Nah, jadi Nathan gini Nathan, waktu Yesus dalam kandungan ini, ya kan? Maria ini menyembah kepada siapa? Maria menyembah kepada Elohim, Adonai. Elohim Adonai. Nah, terus jadi enggak menyembah Yesus. Enggak, ngapain menyembah Yesus juga, dia juga nggak tahu yang di kandungannya adalah bukan manusia biasa, dia nggak tahu juga. Ya, nggak tahu juga. Nah, Iya. berarti yang maha dahsyat Elohim atau Yesus? Yang maha dahsyat Elohim kan. Ya, Elohim. Yesus adalah Elohim, sebagian dari Yesus adalah Elohim. Berarti dahsyat juga Yesus. Tunggu, bukan. Jangan dulu. Makanya Yesus adalah bagian daripada sang hikmat, Sang hikmat kecerdasan ilahi itu dahsyat. yang diutus ke bumi, berada di dalam insaniah, kodrat daging. Jadi keilahian Yesus tetap menyatu dengan Elohim, tidak terpisah. Keilahian Walau itu, Yesus keilahian secara- itu coba kamu paparkan apa arti keilahian? Gurunda itu. Kasih Bang Juma lagi. Ya coba Gurunda dulu. Gurunda silakan Gurunda. Ini ngarang Gurunda bebas silakan. ya. Di dalam 1 Korintus jadi- 15, dengarkan. 1 Korintus 15:24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Theos Bapa. Sesudah 1 Yesus Korintus berapa? 15:24. Dengarkan aja dulu. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa. Sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Nomor 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, artinya bunuh diri, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Tuhan menjadi semua di dalam semua. 1 Korintus 11 nomor 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Yesus adalah Theos. Jadi Yesus akan melepaskan segala-galanya dan dikembalikan kepada Tuhan Bapa.
Yesus pensiun jadi Tuhan. Paham? Makanya di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, dia akan datang dan kita akan melihat Yesus yang sebenar-benarnya. Karena kita akan sama seperti Yesus, yaitu manusia. Salah. Jadi Kok salah pula? ini iya salah. Apanya Anda yang kan salah? menjelaskan- Coba Anda jelaskan 1 Korintus 15 nomor 24 ini. Silakan. Anda menjelaskannya versi Anda dan mungkin Loh, ini Anda juga dalil? terpengaruh. Ya, Dalil? saya bisa jelaskan. Kalau Anda memang menggunakan dalil? tafsir Nah, kemudian tafsir saksi Jehovah dengarkan. seperti itu. Kemudian tiba kesudahannya. Saya baca Quranmu, terus saya suka-suka menafsirkan. Oh, Jadi kalau sama gitu. Kristian, Ini tidak ada aduh, tafsir. Ini tidak ada tafsir. Sabar Ini dulu, tidak biar ada sama- tafsir. sama Ini dibaca Nathan ini. dulu, Christian. Kemudian Imit aja tiba dulu nih, kesudahannya. Artinya sudah tamat Nanti kalau riwayatnya saya baca maksud lagi kita. nanti Dewa Hubal misalnya punya anak 3, Ya. Almanak Al-Atta Al-Usatu, saya bilang itu Allah kamu gimana? Oh, itu tidak, itu dibantah Al-Quran. Mereka orang kafir menuduh. Itu tuduhan orang kafir. Oh, enggak lah, itu tertulis Tuduhan di situ. itu tuduhan orang-orang Kamu harus kafir terima aja kepada dari kamu. Allah. Enggak, Silakan makanya aja, kalau silakan. saya- Silakan makanya Anda saya kasih contoh jelaskan. kamu. Saya Kalau akan saya menafsirkan bantah. sesuka hati, Karena dalil maka itu seperti sama dengan mengatakan kamu, saya bisa tuduhan balikin. orang-orang kafir Quraisy kepada Allah. Nah, sedangkan ini tuduhan mereka benar. jadi ini tuduhan Korintus Nah, ini itu siapa? Tuduhan Paulus. Jangan tuduhan mereka benar lagi. Ya silakan aja dengan pemahaman saudara. Nah, itu. Tidak dilarang. Ternyata kalian dapat Dewa Hubal. Ya silakan aja dengan pemahaman kalian. 1 Itu Korintus makanya, 15 kan begitu. dengarkan Jadi saya kasih dulu, contoh kamu. dengarkan Kamu dulu. baca tadi Jangan itu, ngamuk, apa jangan dalil. ngamuk, jangan Tapi kamu ngamuk. kasih kesimpulan sendiri. Kamu jangan mengamuk. Ini Seharusnya kamu data. bertanya sama orang Kristen. Ini maksudnya Aduh, apa atau kamu kamu? ini 1 dari- Korintus 5. Oh, orang Kristen nggak boleh ditanya karena orang Kristen itu kerjanya cuma mapat tolo-toloi. 1 Korintus 15 nomor 24. Kamu diajarkan berbohong. Lah, Bentar Bang Christian, gantian satu, ngomongnya. Filipi Bang 1:18 itu perintah melegalkan kebohongan, mengajarkan Yesus dengan cara berbohong itu tidak apa-apa. Oh, salah kamu. Makanya saya bilang kamu Oh, salah. ya udah paham. kalau gitu coba kau bacakan saya Filipi 1:18. Saya tahu itu. Apa coba? Dia lagi menceritakan kalau saya berbohong memberitakan Injil, buat apa saya sia-sia aja? Itu maksudnya. kalau karena dia kan lagi ngomong ke orang-orang di situ. Kamu harus Dalilnya, tahu konteksnya dia itu lagi bicara sama siapa. Itulah aku Dia bilang lagi, kau itu dia harus lagi banyak dituduh belajar. sama kayak kamu tadi bilang. Filipi kamu 1 ini nomor 18. bohong kali. Terus dia jawab. Tetapi, dengarkan. Kalau karena Kristus saya harus berbohong. Tidak lain Buat apa saya percaya sama dia sia-sia. Loh, dia lain sampai dalilnya. Ini hidup. lain. Gini, Rasul Paulus sampai hidup sampai mati dia dihukum mati. Iya, Cuma dia gara-gara harus beriman dia kepada Tuhan harus Yesus. dihukum Oh, mati dia mesti menggenapi berbohong. Ulangan 18:20. Memang dia harus mati. Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa sebagaimana. Baginda Dengarkan. juga kan mati Sebab diracun, sama bagaimanapun karena sudah dibuatkan juga. kata kamu. Tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud menipu atau mengelabui maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tak bersukacita. Oke? Jadi kamu Ya, makanya diajari gini. untuk menipu. Ya, aku diajari kasih tahu untuk kamu menipu. semua. Udah Jadi kamu diam. coba Dengarkan saya dulu. Diskusi yang baik 1 bertanya. Korintus 15 nomor 24. Kalau aku nggak tanya, aku sebenarnya nggak berani mau menafsirkan kitab suci kamu, karena saya tahu. Kemudian tiba kesudahannya. Apa kesudahannya Yesus Makanya itu? kalau saya nggak tahu saya bertanya. Cuma kalau kamu menafsirkan bebas, saya pun bisa. Saya Makanya lebih nggak boleh. tahu Bible daripada kamu, tuyul. Nah, dan Saya mau saya jawab. dari Kristen, Kamu kok dari boleh tadi tahu? kerjamu jawab. cuma bertanya. Kalau kamu lebih tahu Bible, kamu sudah jadi Kristen. Nggak mungkin. Oh, Ngomong kosong. justru karena saya tahu Bible, saya najis menjadi Kristen. Kau menjadi Kristen karena kau tidak paham Bible. Mbak, sama bro. Hey. Kalau saya tahu Al-Quran juga saya karena saya tahu kan saya nggak mau jadi. Kau membaca Al-Quran aja nggak bisa. Nggak usah kamu bawa Al-Quran. Nggak usah. Kemudian Korintus, dengar, Bang Juma saya jawab gimana? Saya jawab gimana 1 Korintus 1 Korintus 15 nomor Diam dulu kamu Christian. Christian dari tadi kamu ngomong. Silakan. Enggak, Saya jawab, kamu ya. kuturunin ya, kuturunin kamu. Saya moderator di sini, kuturunin kamu. 1 Korintus 15 ayat 24 ya. Perhatikan. Kemudian tiba kesudahannya yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan ia ini adalah Yesus Kristus. menyerahkan kerajaan kepada Allah.
Anda bisa bayangkan. Tunggu, Anda bayangkan. Aku cuma tertawa. Iya, Yesus mampu menyerahkan kerajaan kepada Allah. Nah, terus? Berarti lebih hebat siapa? Allah apa Yesus? Lah, Allah lah, karena dia hanya menerima, dia mengembalikan kembali Bukan kepada mengembalikan